Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca dan mendengar firman-Mu, dan sekarang kami ingin merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami
untuk dapat mengerti dan menghayati firman-Mu. Dan kemudian Roh Kudus akan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing? Sejauh mana kita memahami kasih Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merenungkan sejauh mana pengenalan kita akan Allah dan kasih-Nya yang Ia telah nyatakan kepada kita? Mother Teresa pernah berkata, seseorang yang sudah menerima kasih Tuhan, seseorang yang sudah mengalami kasih Tuhan, ia akan mencintai hingga ia terluka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud oleh Mother Teresa ini ketika ia mengatakan hal tersebut? Ia mengungkapkan pemahamannya mengenai kasih Tuhan yang telah ia terima dan ia alami di dalam hidupnya. Sama seperti Kristus yang mengasihi kita manusia sampai mati di atas kayu salib. Demikian pula lah seharusnya kita memahami dan kemudian mewujud nyatakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan Mother Teresa membuktikan apa yang ia ucapkan tersebut. Ia kemudian terkenal sebagai seorang yang melayani di India, melayani orang-orang berpenyakit kusta yang pada waktu itu menjadi orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, orang-orang yang tidak berharga di mata masyarakat. Mother Teresa mengabaikan dirinya, mengabaikan kedudukannya, dan kemudian ia menyatakan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tanpa batas itu kepada orang-orang yang terbuang tersebut, yang terpinggirkan, dan yang tidak dihargai tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus di dalam bacaan yang kita baca saat ini, pada mulanya memahami bahwa anugerah keselamatan, bahwa kasih Allah yang besar itu hanya dinyatakan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan Allah, atau dalam bagian ini disebut golongan orang bersunat. Tetapi kemudian Petrus mengalami sesuatu pengalaman yang akhirnya membuat ia memahami bahwa kasih Allah, keselamatan yang dianugerahkan Allah itu tidak dibatasi oleh sekat atau batas berupa suku, berupa bangsa, warna kulit, atau apapun yang memisahkan manusia satu dengan yang lain. Kasih Allah itu menembus segala batas yang ada. Kasih Allah itu menembus sekat-sekat yang memisahkan manusia dengan manusia lainnya. Dan ketika Petrus kemudian dimintai pertanggungjawabannya atas baptisan yang ia lakukan terhadap Kornelius, seorang yang bukan Yahudi, seorang yang tidak percaya kepada Allah seperti
seperti yang mereka percayai. Kemudian pemahaman yang ia bagikan itu membuat semua orang yang mendengar kemudian juga memahami bahwa Allah mengaruniakan keselamatan. Allah menyatakan kasih-Nya yang besar dan tanpa batas itu juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di awal tadi saya mengatakan, pernahkah kita merenungkan sedalam apa, sejauh apa pemahaman kita mengenai kasih Allah, anugerah Allah? Mungkinkah hingga saat ini kita hanya hidup bagi diri kita sendiri, kita menikmati kasih Allah itu untuk diri kita sendiri? Pernahkah kita kemudian bangun dan kemudian memiliki tekad untuk menyatakan kasih Allah yang tanpa batas itu kepada siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita? Sama seperti Petrus yang berkata, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, bagaimana mungkin aku mencegah hal tersebut? Mother Teresa menyatakan kasih yang ia terima dari Allah kepada orang-orang yang terpinggirkan, terbuang, dan tidak dihargai. Kasih Allah dinyatakan bukan hanya bagi sekelompok orang tertentu, tapi sungguh Mother Teresa mengatakan mengasihi, mencintai itu, mencinta hingga terluka, artinya bahkan sampai itu membuat kita kehilangan, sampai membuat kita tidak memiliki apa-apa. Bukankah itu yang dikerjakan oleh Yesus ketika ia menyatakan kasih dan menganugerahkan keselamatan bagi kita? Mari kita merenungkan hal ini. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mewujud nyatakan kasih Allah kepada siapapun yang kita temui dalam hidup kita, dan memiliki kerinduan agar orang-orang siapapun dapat mengenal kasih Allah yang tanpa batas itu melalui kehidupan kita? Mungkin untuk mewujud nyatakan kasih seperti itu, sama seperti Mother Teresa, mungkin kita harus terluka. Tetapi bukankah itu yang dilakukan Yesus bagi kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau dengan segala kemurahan-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar itu bagi setiap kami. Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Dan ketika kami masih berdosa, Engkau rela mati bagi kami. Sungguh kasih yang besar, kasih yang tidak mungkin kami dapat balas ya Tuhan. Dan Engkau menyatakan itu kepada kami, orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerima kasih yang begitu besar. Tetapi Engkau anugerahkan itu kepada kami. Dan Engkau menginginkan kami untuk menyatakan, untuk membagikan, untuk mewujudkan kasih yang besar dan tanpa batas itu kepada siapapun, tanpa ada batasan-batasan yang kami berikan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan, untuk menyebarluaskan kasih-Mu itu. Biarlah melalui hidup kami, orang-orang siapapun dapat mengalami kasih Allah itu. Dan bahkan mungkin untuk itu kami harus terluka, kami harus dirugikan,
kami harus menderita berbagai-bagai hal. Tapi Tuhan, bukankah itu yang telah Engkau lakukan bagi kami manusia yang berdosa ini? Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup yang mereka alami. Entahkah itu pergumulan dalam hidup berkeluarga, pergumulan masalah ekonomi, atau ada yang sedang mencari pekerjaan atau merintis usaha. Mungkin ada juga yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau melawat mereka, dan Engkau hadir dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap memiliki hati yang tetap terarah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan masalah yang mereka hadapi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan buat majelis jemaat, badan-badan pelayanan, komisi-komisi, tim gugus tugas, dan badan usaha keuangan di gereja kami ini. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam mengerjakan segala tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Dengarkanlah doa kami ini. Dengan sehati kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Secara khusus kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang di beberapa daerah di Indonesia ini. Tuhan, berikanlah situasi yang aman dan biarlah hasil apapun yang diperoleh dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat dan pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih itu betul-betul dapat menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan bertanggung jawab. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang diberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyendengkan telinganya mendengar setiap keluh kesah, setiap isi hati yang disampaikan oleh umat-Nya. Sampaikanlah segala keluh kesah, kerinduan-kerinduan hati, dan beban-beban yang Bapak, Ibu, Saudara alami kepada Tuhan yang pasti akan mendengar doa-doa Bapak, Ibu, Saudara semua.